Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amma ba'du. Pemirsa Wisal TV, apa kabar Anda di rumah? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Apabila ada di antara kita pemirsa yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah teguhkan dengan sifat sabar, dengan menyikapinya dengan lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah sakit kita bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Siapa sih yang tidak berdosa ya? Kita semua pasti pendosa. Makanya berbahagia juga kalau sakit ya. Baik pemirsa Wisal TV yang berbahagia. Namun jangan sedih karena hari ini saya ditemani narasumber program akan membahas permasalahan kesehatan. Tepatnya kami menjumpai Anda dalam program Sehat Bersama Herbat Taubah. Ya, kita sapa beliau Ustadz Yuda Setiawan, narasumber program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Ustadz satu ini ya, pemirsa energik dan murah senyum. Saya suka kalau ngobrol dengan beliau mesti senyum. Nah ini Ustadz sebenarnya dalam batin yang sehat ada jiwa yang dalam jiwa yang sehat ada jasmani yang sehat atau bagaimana? Saya pernah mendengar kurang lebih seperti ini. Nah ini kalau dikaitkan dengan tema kita sebelumnya pemirsa ya, tentang hati ya, tentang hati ini. Tapi betapapun bukan hati, namun segalanya ya, organ-organ tubuh kita ini menyiratkan roman muka, wajah gitu, gerak badan, tidak sih? Ya bismillah, sangat berpengaruh. Apalagi hati yang kita bahas adalah organ hati ya, bukan hati yang kita maksud selama ini. Hati organ, ketika dia itu adalah sehat, ketika dia itu cukup nutrisi, maka fisik pun akan semakin lebih bugar, begitu. Oke. Karena hati ini dia membantu menyebarkan nutrisi juga, Ustaz. Iya. Hati salah satu mempunyai fungsi, dia adalah sebagai gudang nutrisi yang akan disebarkan, akan membantu ya menyebarkan adalah organ lain yang itu hari ini kita insya Allah bahas adalah insya Allah organ jantung. Apa itu jantung? Insya Allah hari ini akan kita bahas. Ya, pemirsa Wisal TV yang berbahagia, insya Allah perjumpaan kita kali ini akan mengangkat sebuah tema yakni menjaga fungsi jantung. Nah tadi disebutkan oleh Ustadz Yuda bahwa hati ini salah satu fungsinya adalah gudang nutrisi sekaligus menyebarkan nutrisinya ya. Ini ngomong-ngomong nutrisinya kemana saja terus Ustadz? Nutrisi ini akan menyalur seluruh organ tubuh kita. Seluruh organ tubuh kita? Iya, makanya sampai otak juga? Semuanya. Makanya ketika hati ini lemah, maka yang lain akan dingin atau mati rasa. Kenapa? Nutrisinya nggak sampai. Oke, jadi peranan hati cukup signifikan ya? Sangat. Oh iya. Ustadz, gimana cara menjaga hati supaya tetap bersih dalam mohon maaf. Kok jadi kolbun salim ya pemirsa? Tetap sehat. Organ hati ya di sini yang dimaksudkan. Baik. Jadikanlah ketika kita lelah yang menyenangkan dan cukup air putih dan makanlah makanan yang asli ya, bukan makanan-makanan yang buah-buahan, sayur juga sayur-sayuran, tapi buah yang asli, sayur yang asli. Insya Allah akan menjadikan diri yang kuat dan sehat. Dan hindari garam berlebih atau makanan yang diasinkan. Itu juga akan menguatkan hati insya Allah. Baik, ya itu dia pemirsa. Kalau buah beneran, sayur beneran. Jangan buah dalam bentuk serbuk. Serbuk itu instan ya. Sayur juga dalam bentuk yang lain. Jadi benar asli, buahnya buah asli, sayurnya sayur asli. Mudah-mudahan hati-hati kita ya dalam kondisi sehat karena hati memegang peranan yang penting ya. Baik, untuk kali ini pemirsa Wisal TV Ustadz akan menjelaskan tentang fungsi jantung. Nah, jantung ini apa ya? Sangat erat kaitannya dalam terminologi kata ya. Ini sebagai erat kaitannya dengan kehidupan. Nah, ini sebenarnya jantung ini memegang peranan yang sangat penting sekali, sentral atau bagaimana sehingga hidup
mati tergantung jantung. Nah, jantung berdetak hidup, jantung berhenti berarti dia mati gitu. Tapi kalau hati ibaratnya berhenti kok jantung masih kerja kok dia masih hidup. Nah, sebenarnya jantung ini fungsinya penting banget kah sehingga sangat dikaitkan dengan kehidupan. Baik. Bismillah. Jantung salah satu organ yang mempunyai dua dasar. Ya adalah pertama adalah organ rasa, yang kedua adalah organ nutrisi. Kok ada organ rasa dan nutrisi? Iya. Seorang akan terganggu kekuatan jantungnya ketika rasanya terganggu, nutrisinya terganggu. Rasa salah satunya adalah contoh rasa marah, rasa terlalu sedih, rasa terlalu kecewa, ini juga akan merusak jantung. Makanya ketika orang bercerita, sungguh saya sakit sekali hatinya. Bukan kenapa nggak di sini? Karena hati inilah bukan hati rasa atau organ rasa, tapi organ rasa adalah organ dada, adalah organ jantung. Ini. Yang kedua adalah herba nutrisi. Organ nutrisi. Organ sini disebutkan bahwa ketika seseorang keletihan dan makanannya tidak terkontrol atau dalam kondisi tekanan psikis yang dahsyat, karena ingat bahwa ketika konsep awal bahwa ketika seorang stres, maka makanan apapun, nutrisi apapun susah untuk terserap oleh tubuh. Maka di sini rasa dan nutrisi akan berkaitan erat tentang kekuatan sebuah jantung. Apa itu rasa? Ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Berarti kalau rasanya dia senang, rasa dia itu tenang, dan rasa itu nyaman, berarti jantung itu akan semakin sehat. Insya Allah. Yang kedua, apalagi ketika nutrisinya tercukupi dan dilakukan sebuah ruas tubuh yang bagus, maka tubuh itu akan kuat, teruslah jantungnya akan kuat. Maka sini pemirsa Wesal TV, jangan terus-menerus kita melihat bahwa jantung selalu dikaitkan dengan suatu hal, contoh adalah stres saja, ya. Yang kedua makanan saja. Tapi dua faktor ini harus kita perhatikan, rasa dan nutrisi. Dan perlu ingat bahwa nutrisi tersebut bersumber daripada sistem pencernaan yang baik. Pertama adalah lambung. Lambung dia akan memproduksi, menyerap makanan, atau kita anggap bahwa lambung sebagai organ produksi nutrisi untuk tubuh kita. Produksi nutrisi tubuh kita. Yang kedua adalah ketika sudah diproduksi akan disalurkan pada gudang produksi yang disebut pada kita, organ kita adalah organ hati. Maka pemirsa Wesal TV, ketika lambung sehat adalah dia memproduksi nutrisi yang baik. Ketika hati sehat, dia mendapatkan asupan hasil produksi dari lambung dan disimpan dalam hati. Ketika ini semua bagus, maka akan didorong, akan dihantarkan kemana? Ke organ jantung, dan jantung akan menyebarkan seluruh tubuh kita, dan disitulah namanya keseimbangan kesehatan, dikatakan adalah sistem keseimbangan yang maksimal. Dan apabila hati tidak mendapatkan asupan nutrisi baik dari lambungnya, dan ketika hati tidak mendapatkan standar nutrisi yang didapatkannya, maka disitulah jantung terdapat permasalahan, adalah gangguan nutrisi yang disebut di kita adalah ada namanya jantung lembab atau jantung dingin. Ini salah satu ciri-cirinya adalah nanti ke depan akan terlihat jelas ada namanya banyak tubuh yang membengkak. Ini ya. Jadi disebut tadi adalah jantung lembab. Ketika dia itu bersifat rasa adalah salah satunya menjadikan orang itu menjadi gelisah. Orang itu menjadi takut, orang itu jadi kecewa atau tidak pede, ya. Ini pun masalah jantung. Di mana jantungnya berdetak keras. Artinya keras disebutkan di sini adalah termasuk kategori jantung panas. Gitu. Jadi jantung panas adalah sebenarnya adalah
gangguannya dari mana? Dari gangguan rasa, yaitu adalah penyempitan. Ini, yang tadi adalah pembengkakan jantung, ada salah satunya dari mana? Nutrisi. Kalau penyempitan adalah rasa. Makanya ketika rasanya menyempit, ya, kita lagi gelisah, lagi takut, jantung berderak keras sekali. Kenapa? Panas jantungnya. Jadi dua faktor saja kita pelajari, jantung panas dan jantung lembab. Maka di sini pemirsa Wasal TV, dalam pemberian solusi, baik pemberian sebuah syarat terapi akan berpengaruh besar. Contoh, ketika kita mendapatkan tadi yang bermasalah pada sistem nutrisi, dia bersifat lembab, berarti kita perlu namanya herba yang bersifat memanaskan atau bersifat membantu nutrisi dalam tubuhnya. Apabila dia sifatnya sama, contoh sifatnya dingin semua, dingin, dan dingin, maka akan menjadi pembengkakan atau menjadikan permasalahan jantungnya semakin memburuk. Dan sama juga, ketika jantung itu panas, maka perlu namanya herba yang bersifat mendinginkannya atau menormalkan fungsinya atau menormalkan suhunya agar detak jantungnya semakin normal. Jadi intinya, ketika ada seorang mempunyai gangguan jantung, perhatikan dua faktor ini. Permasalahan nutrisikah atau permasalahan rasakah? Berarti kalau permasalahan rasa, dia sifatnya panas, herbanya pun harus yang bersifat dingin dan menenangkan dan membuat kenyamanan. Dan ingat, bantulah untuk memberikan sebuah motivasi bahwa contoh ada permasalahan, insya Allah suatu saat ada saatnya masalah itu akan selesai. Bukan menjadikan sebuah beban atau menjadikan sebuah permasalahan yang sangat mengancam dirinya. Yang kedua, ketika terjadi namanya pembengkakan, maka di sini penting sekali sudah mulai memperhatikan apa? Nutrisinya dan nutrisinya. Bisa jadi makanan dikonsumsi tidak terserap pada tubuh. Bisa jadi nutrisi yang dikonsumsinya tidak menjadi energi. Bisa jadi makanan dikonsumsinya menjadikan sebuah racun dalam dirinya. Maka di sini wajib dan penting untuk memperhatikan dua faktor tadi adalah panas atau lembab, permasalahan pada jantung, sehingga kita insya Allah akan memberikan sebuah langkah-langkah dalam terapi atau solusi yang terbaik. Insya Allah seperti itu. Baik, ya Ustadz, jantung ini erat hubungannya dengan pembuluh darah ya. Betul. Karena si jantung yang kerjanya berkolaborasi dengan pembuluh darah menyebarkan ya atau mendistribusikan oksigen dan makanan ya. Nah, ini bisa tidak kerja jantung akan melemah, fungsi jantung akan berkurang kalau ada masalah-masalah tertentu di pembuluh darah. Jadi yang kena sebenarnya pembuluh darah nih. Nah, ini akan berpengaruh tidak ke jantung? Ya. Ya, pastinya akan berpengaruh besar. Kenapa? Tadi dari hati ya, dari hati dia menyalurkan ke jantung. Ya, didorong. Ya, kalau kita bilang herba yang ikut mengangkut nutrisi dari hati ke jantung adalah kunyit. Kalau kita bahas itu, ya. Yang kedua, ketika jantung terasa berat dalam mendistribusikan nutrisi yang disampaikan oleh hati mulai pembuluh darah, mulai darah gitu ya, maka perlu ditenangkan. Jadi tegang, rasanya bermasalah. Maka rasa dan nutrisi adalah sebuah perpaduan, sebuah kekuatan, adalah inti daripada kesehatan jantung seperti itu. Oke, ya pemirsa Wasal TV yang berbahagia, saya sampaikan terlebih dahulu ya. Anda juga bisa bertanya kepada Ustadz Yuda, bukan hanya saya ya. Silakan, ada dua line telepon yang kami buka.
Yang pertama untuk panggilan suara di 0822 11 13 3351, atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda dalam bentuk pesan singkat ke nomor SMS kami di 0822 11 13 3352. Ya, Ustaz Yuda, apa penyakit-penyakit yang dikenal masyarakat ya? Ada jantung koroner, jantung apa ini, gagal jantung juga ya. Nah, ini kemudian dengan yang disampaikan Ustaz Yuda sendiri, ada panas, jantung panas, jantung lembab, dan jantung dingin. Ini sebenarnya berbeda ataukah bagaimana ini? Ya, panas berarti menyempit. Penyempitan Ya. pembuluh jantung. Pembuluh jantungnya menyempit. Betul. Kalau dia panas. Ya. Nah, lazimnya kalau di masyarakat kita bukan jantung koroner nih atau jantung Ini termasuk jantung koroner. termasuk jantung koroner. Ya. Kalau yang dingin, jantung dingin, Dia membengkakan. Membengkak, membengkak. Kalau membengkak berarti membesar ya, membesar. dari ukuran aslinya. Ya. Ini kalau membesarkan butuh ruang. Kalau tidak ada ruang, dia akan menabrak organ yang lain. Iya, makanya banyak orang yang kena pembengkakan ini banyak kan pingsan, ya. Karena Karena faktor dingin tadi, kelembaban pada jantung. Karena jantung harus sifatnya adalah hangat. Kalau terlalu panas, maka akan menjadikan permasalahan pada jantungnya. Oke. Baik, pemirsa Sal TV, silakan sampaikan pertanyaan Anda, ada 2 line telepon, dan sebenarnya saya ingin bertanya bagaimana lah ya, bagaimana atau hal apa saja yang harus dikerjakan oleh kita kalau makan apa saja jenis makanannya yang harus kita makan agar jantung kita selalu sehat. Nah, tunggu jawabannya setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah sehat bersama Herba Taubah akan segera kembali. Tetap bersama kami. Itu mah lama jeda namanya. Parah banget. Lama banget ya, Sob. Lama dari YouTube. Gimana, Mas?